Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode Al-Qur'an di dalam mentafsirkan dirinya sendiri. Al-Quran sebagai kitab bayan atau kitab tafsir, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat yang ke-25 Al-Furqan ayat 33, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidak benar permisalan-permisalan ungkapan fitnah yang mereka lontarkan tentang Al-Quran yang kau dakwahkan, di mana mereka mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Al-Quran ini hanyalah fiktif belaka atau asatirul awalin, cerita dongeng orang-orang terdahulu, atau afakim muhtara, yaitu kebohongan yang dibuat-buat. Tidak benar ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan itu. Illa ji'naka bil haqqi. Yang benar, Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang objektif ilmiah sebagai pedoman hidup yang kami ajarkan kepadamu, wa ahsana tafsira, dan dia adalah sebaik-baik penjelasan bagi dirinya sendiri. Di dalam sebuah riwayat disebutkan annal al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan au yusaddiqu ba'duhu ba'dan au yantiku ba'duhu bi ba'din. Bahwasanya Al-Quran itu dia telah mentafsirkan dirinya dengan satu ayat dan ayat yang lain, atau dia membenarkan satu ayat, satu argumen, satu statementnya dengan ayat-ayat yang lain, atau dia menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam istilah surat yang ke-10, surat Yunus ayat 82, wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi. Allah menjelaskan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjabaran kalimat-kalimatnya. Maka Al-Quran sebagai kitab bayan terbaik bagi dirinya mempunyai dua metode. Yang pertama adalah dengan metode fasal. Fasal atau pasal bahasa kitanya, yaitu metode klasifikasi. Di mana di dalam metode klasifikasi ini Allah mengelompokkan ayat-ayat dalam satu ikatan pembahasan yang sama. Disebut dengan istilah fasal atau pasal. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin. Sungguh kami telah mengajarkan, mendatangkan, menurunkan kepada mereka kitab Al-Quran ini, di mana kami telah mengklasifikasikannya atas dasar berbagai cabang ilmu. Wahudau warahmah liqaumi yu'minun. Sebagai pedoman hidup, yakni rahmat yang menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia, yakni bagi yang mau beriman, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengannya. Dalam istilah surat 10, surat Yunus ayat 37, wa tafsilal kitabi, yaitu kitab yang sudah dipasal-pasalkan. La raiba fihi, objektif ilmiah, tidak ada keraguan padanya, pasti benar, mir rabbil alamin, diturunkan, diajarkan, didatangkan dari Allah pengatur semesta alam.
Di dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 114 Allah sebutkan, wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassalah. Tidak pantas kalian mencari hakim selain daripada Allah, yakni mencari hakim selain pada kita Allah, padahal Dia telah menurunkan Al-Quran ini, suatu kitab ilmu yang sudah diklasifikasikan. Muslimin rahimakumullah. Untuk apa Allah klasifikasikan? Tidak lain tujuannya adalah surat 6 ayat 55, Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami pasal-pasalkan, kami klasifikasikan ayat-ayat Al-Quran ini menjadi suatu bayan, suatu penjelasan yang terang, agar terang jelas jalan kehidupan orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan agar terang jelas jalan atau sistem hidup yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan oleh orang-orang yang membangkang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari metode yang pertama, yaitu fasal, yaitu yang kedua adalah metode tasrif, perincian. Dalam istilah pasal ada pasal, kemudian ada ayat. Nah, ayat ini yang disebut dengan tasrif istilah Al-Quran, yaitu penjabaran atau penjelasan, atau disebut juga dengan istilah bayan. Sebagaimana di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 138, haza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan yang terang bagi sistem hidup manusia. Di dalam surat yang ke-17 ayat 41, surat Al-Isra, Allah menyebutkan, walaqad sarrafna fi hazihil Qur'an, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Demikian kami telah memperinci pasal-pasal di dalam Al-Quran ini supaya manusia bisa mengambil pelajaran. Di surat 46, surat Qaf ayat 27, wassarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Kami jabarkan, kami tasrifkan, kami perincikan pasal-pasal di dalam Al-Quran ini agar mereka bisa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan di dalam ilmu kehidupan manusia. Di dalam surat 17 surat ya Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 89, kembali Allah menegaskan tentang tasrif Al-Quran. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aksarun nas illa kufura. Sungguh kami telah memperincikan pasal-pasal ilmu di dalam Al-Quran ini sebagai pedoman teoritis kehidupan bagi manusia, namun pada umumnya manusia enggan untuk melihat, mempelajari tasrif Al-Quran, perincian dari pasal-pasal ilmu dalam Al-Quran, bahkan malah mereka mengingkari fasal, tafsir, bayan, dan tasrif Al-Quran. Allah ulangi lagi di dalam surat yang ke-18, surah Al-Kahfi ayat ke-54, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Sungguh kami telah memperincikan pasal-pasal ilmu di dalam Al-Quran ini, namun kebanyakan manusia suka membantah. Kenapa? Karena sesungguhnya pada umumnya sifat dasar manusia itu adalah benci terhadap kebenaran. Aksaruhum lil haqqi karihun. Dalam surat ke-43 ayat 78. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam surat yang ke-20, surat Toha ayat 113 kembali Allah menegaskan, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wasarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami tasrifkan pasal-pasal di dalam Al-Quran ini yang berbahasa serumpun bahasa Arab, berbagai macam janji dan ancaman agar mereka bertakwa atau mereka bisa mengambil pelajaran. Di dalam tasrif Al-Quran ini, masalah teknis dan masalah praktek, yaitu ditasrifkan melalui sunnah Rasul atau yang dikenal dengan riwayat. Di dalam beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa riwayat itu merupakan bagian dari tafsir atau tasrif ayat Al-Quran. Dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat ke-44, Allah sebutkan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini supaya engkau menjelaskan kepada manusia menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, berbagai macam ilmu dan pedoman hidup supaya mereka bisa menggunakan akal pikiran. Dalam ayat ke-64-nya, tasrif Al-Quran ini dalam berbagai masalah juga agar Rasulullah menjelaskan duduk persoalan yang mereka perselisihkan. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum allazi ikhtalafu fihi. Dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau, melainkan supaya engkau menjelaskan dengan Al-Quran ini kepada mereka duduk persoalan yang mereka perselisihkan. Masyiral muslimina rahimakumullah. Dari metode fasal dan tasrif ini, manusia ilmuwan melahirkan dua metode yang dikenal dengan metode induktif dan metode deduktif. Induktif yaitu mengkaji suatu persoalan berangkat dari penjelasan umum, terus menuju kepada perincian-perinciannya. Sedangkan metode deduktif yaitu berangkat dari perincian untuk sampai pada kesimpulan umum. Dalam istilah kaidah usul disebut dengan istilah am dan khas. Am artinya umum, khas artinya khusus. Namun kaidah ini jarang sekali dipakai, apalagi kaidah fasal dan tasrif. Dalam istilah tafsir disebut dengan adanya istilah mujmal, yaitu gambaran umum, kemudian mubayyan atau mubayyin, itu penjelasan atau perincian. Sehubungan dengan metode tafsir Al-Quran menurut Al-Quran, maka Allah melarang beberapa hal kepada manusia, terutama para da'i dan calon-calon da'i. Yang pertama, jangan kamu memilah-milah ayat Al-Quran, apalagi mengkonfrontasikannya. Baik Al-Quran dengan Al-Quran, ayat-ayatnya, atau Al-Quran dengan riwayat. Di dalam surat 15, Al-Hijr ayat 90-93, Allah mengancamkan. Kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana ancaman, kutukan, celaan, larangan kepada orang-orang yang memilah-milah kitab Allah terdahulu, demikian kepada orang-orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran. Allazi naja'alul Qur'ana idin. Demikian
kepada orang-orang yang memilah-milah ayat Al-Quran ini. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Allah, mereka semua akan diminta pertanggungjawabannya. Amma kanu ya'malun. Tentang perilaku mereka memilah-milah ayat Al-Quran. Jadi, tidak boleh memahami Al-Quran mengambil satu ayat. Nah, inilah kebanyakan buku-buku agama yang ada. Yang ketiga, jangan mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya, penjelasan Allah dan penjelasan Rasul masalah praktek belum kita lihat. Kita sudah mentafsirkan Al-Quran sendiri menurut kepintaran kita. Karena kita merasa lebih pintar daripada Allah dan Rasul. Yang keempat, Allah juga melarang, jangan kalian berbicara tentang ajaran Allah, tentang ajaran Islam, tanpa penjelasan kitab Allah menurut sunnah Rasulnya. Di dalam surat yang ke-16 An-Nahl ayat 116 Allah menegaskan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadza halal wa hadza haram liyaftaru 'alallahil kaziba." Jangan kamu seenak lidahmu mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini sahih, ini dhaif, ini tidak benar, ini benar, untuk berbohong atas nama Allah. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berbohong atas nama Allah tidak akan pernah beruntung dunia akhirat. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka yang berhati sakit, berpenyakit di hati, mereka suka memutar-mutar lidahnya, mengatakan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 78, mereka memutar-mutar lidah dalam artian mereka pandai berbicara, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatuhum bil kitab. Alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'alallahil kaziba wa hum ya'lamun. Sebagian dari mereka yang berpenyakit di hati, sok pintar, sok tahu, mereka hobi sebagai orator, memutar-mutar lidah mereka yang berkelahar, lidah yang tak bertulang, untuk berbohong mengatakan ajaran Allah, ajaran Islam, atas nama Allah, atas nama kitab Allah, supaya kamu menduga yang dia baca adalah kitab Allah, padahal yang dia baca itu adalah kitab karangan manusia, kitab berbahasa Arab atau kitab berbahasa lain Arab. Wa ma huwa minal kitab. Ajaran yang dia sampaikan itu bukan lahir dari kitab Allah. Mereka mengatakan, haza min indillah, ini ajaran Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan ajaran Allah. Mereka berbohong atas nama Allah. Maka sehubungan dengan ini, para generasi calon-calon pendakwah umat Islam seluruhnya harus wajib berdakwah, maka hati-hatilah di dalam berdakwah. Kalau tidak berilmu tentang Al-Quran, Sunnah, maka sebaiknya jangan berdakwah. Karena di dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 85, siapa yang menggiring orang kepada kesesatan, maka selama orang itu berbuat sesat, maka dia bekerja menyesatkan orang itu. Inilah yang disebut dengan dosa warisan atau dosa multilevel. Maka setiap argumentasi, setiap pandangan atau setiap statement Allah akan mempertanyakan sebagai berikut. Yang pertama, adakah kitab Allah yang dipegangi? Ini disebutkan dalam surat ke-43. Penjelasannya ayat 20 sampai ayat 25. Di ayat 21 disebutkan, am atainahum kitabam min qabli fahum bihi mustamsikun? Adakah kitab Allah yang mereka pegangi? Yang kedua, apakah kamu
mempelajari kitab Allah lalu kamu dapati sebagaimana argumentasimu dalam surat 68 surat Al-Qalam ayat 35 sampai 40 disebutkan, am lakum kitabum fihi tadrusun, adakah seperti itu yang kamu pelajari dalam kitab Allah? Yang ketiga, Allah akan menagih, apakah kamu sudah mengadakan perjanjian khusus dengan Allah tentang argumentasi atau keyakinan atau pandang yang kamu keluarkan? Ini dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 80. Attakhaztum indallahi ahda, apakah kamu sudah memperoleh janji dengan Allah? Oleh sebab itu, di dalam surat yang ke-20, surat Toha ayat 114, jangan berkesimpulan dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran sebelum tuntas sebelum tuntas wahyunya kamu pelajari. Jadi sebelum tuntas pasal dan tasrif satu persoalan dalam Al-Quran, jangan pernah Anda berkesimpulan di dalam memahami penjelasan Al-Quran. Karena Allah sangat mengutuk orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga dia menyembunyikan penjelasan Allah yang terang setelah Allah jelaskan di dalam Al-Quran menurut sunnah Rasulnya yang hanya dua pegangan, dua sumber, yakni Al-Quran dan riwayat yang sah atau riwayat yang sahih. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 159, Allah menegaskan yang harus kita ambil pelajaran dan berhati-hati. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk yang telah Allah ajarkan melalui kitabnya kepada manusia setelah Allah jelaskan seterang-terangnya di dalam Al-Quran ini, mereka tidak mengikuti metode pasal dan tasrif, sehingga mereka salah di dalam mengambil kesimpulan, maka ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang seperti ini dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua makhluk yang bisa mengutuk mereka. Mudah-mudahan tidak serampangan mencatut-catut apa yang ada di internet lalu ditebarkan berita-berita yang tidak jelas. Seperti ada 8 cara Allah memberi rezeki. Ini tidak melalui metode pasal dan tasrif. Dan itu keliru, sangat keliru, dan sesat, menyesatkan umat manusia. Maka itu hanya satu contoh. Dan banyak contoh-contoh kasus yang lain yang tanpa melihat pasal dan tasrif Al-Quran, mereka berani mencatut-catut ayat, lalu menyampaikan argumentasi yang tidak sesuai dengan metode tafsir dan bayan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kita bersama, termasuk kami yang menyampaikan, dan seluruh generasi para calon-calon da'i. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.